Sem, Ham, dan Yafet. Ulangi. Sem, Ham, dan Yafet. Jawabannya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Anaknya Nuh, Sem, Ham, Yafet. Shalom. Mari kita sama-sama berdoa. Yuk kita memulai ibadah kita hari ini ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, karena Tuhan sudah memberkati kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri akan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Kau berikan
puji memuliakan nama-Mu. Pimpin Tuhan ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Nah, coba kasih semangat dulu. Kita mau yel-yel dulu ya. Ada sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Kurang semangat sekali lagi ya. Ada sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Masih semangat memuji Tuhan? Amin ya. Sekarang coba kita angkat tangan kanan kita. Nah, terus kita serongkan ke kanan. Kita memuji Tuhan pakai gerakan ya. Yang semangat ini memuji untuk Tuhan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan.
jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil sikap doa yang baik. Kita mau menyembah Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku,
memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami hendak mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kembali lagi kita bersama-sama dalam ibadah online Sekolah Minggu GBT Mojokerto bersama dengan Kakak Wiji di sini. Sebelumnya Kakak mau tanya nih, gimana kabarnya ya semuanya? Kok nggak dengar apa-apa ya? Kalau ditanya nanti jawab ya dengan suara yang keras, dengan kata-kata luar biasa kayak gitu ya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang Yunus di perut ikan, yang diambil dari kitab Yunus pasal yang pertama sampai yang ketiga. Nah, di sini ada satu gambar yang menunjukkan ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe, tetapi orang-orangnya sangat jahat. Lalu suatu ketika datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Namun Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus memilih untuk melarikan diri dan pergi ke kota Tarsis. Dan dalam pelariannya, Yunus menemukan sebuah kapal yang akan berangkat menuju kota Tarsis. Dan Yunus di sini memutuskan untuk menumpang kapal tersebut dan berlayar bersama-sama dengan mereka ke kota Tarsis. Dan dalam perjalanannya, di tengah-tengah laut Tuhan menurunkan badai sangat besar sehingga kapal tersebut hampir hancur, bahkan mau tenggelam ya. Kalau kita lihat gambarnya di situ, hujannya luar biasa, badainya luar biasa. Dan karena semuanya takut, baik nakodanya, baik para penumpangnya semua ketakutan, mereka menjadi menjadi sangat ketakutan, dan akhirnya mereka mencari penyebabnya. Kenapa kok bisa ada badai sebesar ini? Dan pada akhirnya para awak kapal pun mengetahui penyebabnya. Lalu mereka membuang Yunus ke laut dan laut pun berhenti mengamuk. Nah, dan ketika Yunus dibuang ke laut, tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan yang begitu besar. Kalau kita lihat gambarnya di situ, ikannya mau ngapain? Ya, ikannya mau memakan Yunus. Jadi Tuhan mengirimkan ikan besar itu untuk menelan Yunus. Nah, di sini gambarnya adalah Yunus lagi apa? Lagi berdoa. Dia ada di mana ya? Coba tebak. Ya, jadi Yunus ini ada di dalam perut ikan. Wah, serem gak ya kalau kayak gitu ya, kita ngalami kayak gitu, kira-kira serem gak? Pasti serem sekali. Nah, Yunus berada di perut ikan ini selama 3 hari. Dan di dalam keadaan itu, Yunus akhirnya menyadari bahwa Yunus telah melakukan kesalahan dengan tidak taat kepada Tuhan. Setelah Yunus menyadari akan kesalahannya, Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Dan kemudian setelah Yunus berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Lalu untuk kedua kalinya Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe lagi. Dan akhirnya Yunus pun bersiap untuk pergi ke kota Niniwe sesuai dengan perintahnya Allah.
Dan sampai akhirnya setelah melakukan perjalanan yang sekitar 3 hari lamanya, sampailah Yunus ini ke kota Niniwe. Dan sesampainya di sana, Yunus mulai masuk ke dalam kota itu dan berseru kepada orang-orang yang ada di sana, jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Dan akhirnya semua orang Niniwe ini percaya kepada Tuhan dan mereka pun bertobat. Orang-orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi, maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Nah, dari kisah ini kita belajar, dari kisah Yunus pada pagi hari ini kita belajar bahwa kita harus dengar-dengaran dan taat kepada perintah Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Dan tentunya saja secara nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus taat sama orang tua kita ketika kita di rumah, dan ketika kita di sekolah pun kita juga harus taat sama guru kita. Nah, jangan sampai kita melawan perintah atau kita nggak taat. Kalau kita nggak taat, bisa-bisa kita mendapatkan konsekuensi yang sangat luar biasa buruknya, seperti halnya yang dilakukan oleh Yunus. Yunus melakukan sebuah kesalahan sampai akhirnya dia harus berada di dalam perut ikan yang begitu besar. Nah, di sini sekali lagi kakak ingatkan, kita harus taat kepada orang tua kita. Kalau kita di rumah, kalau kita di sekolah, kita juga harus taat kepada guru-guru kita. Nah, sampai di sini firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama belajar tentang firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami boleh mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami boleh belajar untuk taat kepada orang tua kami, guru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Anaknya Nuh, Sem, Ham, Yafet.